Halo, selamat sore sahabat Hermina. Perkenalkan, saya Dr. Mila, saya full timer di Rumah Sakit Hermina Bitung. Nah, mungkin sahabat-sahabat Hermina ini pernah dengar kali ya kasus-kasus yang terbaru terkait adanya anak yang terkena polio di Aceh. Nah, mungkin orang tua yang di rumah belum paham apa sih itu polio. Nah, sore ini saya menghadirkan narasumber. Ini narasumbernya, perkenalkan. Halo dokter. Halo dokter Mila, gimana kabarnya dokter Mila? Baik dokter. Oke. Ini dokter Indri, beliau spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Bitung. Oke, kita sapa dulu dokter. Sehat dokter? Sehat. Oke dok, terkait adanya penyakit KLB di Aceh kemarin, yang mungkin dokter juga dengar beritanya dok ya. Kita semua sebenarnya kaget ya, kalau tiba-tiba ada lagi nih polio, karena harusnya Indonesia itu udah endgame polio, udah sempet itu udah ada berita-berita itu tuh dari dulu udah kita tuh harusnya udah bebas dari polio Indonesia ini, karena vaksinasi kita itu udah dari tahun 60 dan harapannya itu saat ini tuh udah nggak ada lagi penyakit polio, cuma dikagetkan dengan tiba-tiba ada KLB. Kenapa disebut KLB? Karena kita ketemu satu penyakit yang harusnya sudah tidak ada, itu kita masuk dalam kejadian luar biasa, makanya disebutkan KLB. Yang sedihnya dari kasus ini ya, ternyata anak ini usia 7 tahun dan riwayat imunisasinya nggak ada sama sekali. Jadi dia nggak pernah dapet imunisasi gitu loh, untuk imunisasi apapun, bukan cuma polio doang ya. Padahal pemerintah kita sudah dengan baiknya banyak banget imunisasi wajib yang digratiskan di puskesmas, gitu kan ya. Jadi itu yang sebenarnya menyedihkan untuk waktu kita semua dokter anak yang baca berita ini, wah ternyata ada anak yang usianya 7 tahun dan belum pernah dapat imunisasi sama sekali. Dan akhirnya sekarang kena polio. Gitu. Oke. Sebenarnya polio itu apa sih dok? Mungkin sahabat-sahabat Hermina nih bingung apa sih polio ini gitu kan? Iya. Jadi polio itu sebenarnya penyakit infeksi virus ya. Penyakitnya dari nama virusnya enterovirus. Nah, enterovirus itu dia bereplikasinya memang di usus manusia dan bisa dikeluarkan lewat tinja. Kontaknya itu maksudnya infeksinya ini lewat orang ke orang gitu ya. Jadi dia bisa langsung tertular gitu ya, kontak antara orang ke orang. Sebenarnya biasanya paling banyak memang kenanya di anak usia di bawah 5 tahun. Gejalanya biasanya anaknya mungkin kita dulu sering dengar lumpuh layu. Lumpuh layu. Jadi dia memang menyerang otot-otot saraf anak. Jadi nanti otot-ototnya mengecil dan dia anaknya jadi nggak bisa berjalan lagi gitu ya. Jadi kebayang nggak sih sama kita yang dulunya misalnya anak aktif bisa lari-lari, terus karena kena polio sayang banget tiba-tiba jadi lumpuh layu. Itu dia sebenarnya. Kasian banget ya kayak gitu ya dok. Oke dok, sebenarnya polio itu bisa dicegah nggak sih dok? Nah iya, tadi sebenarnya kan imunisasi polio itu sudah masuk imunisasi wajib, jadi memang dia harusnya bisa dicegah, sangat bisa dicegah. Ini adalah masuk dalam penyakit-penyakit yang sudah bisa dicegah. Harusnya makanya tidak ada lagi di kita ya. Untuk imunisasinya sendiri itu dari bayi baru lahir harusnya sudah dapat di usia 0 hari. Itu biasanya sebelum bayi pulang dia dapat polio yang tetes. Kemudian nanti dia akan dapat lagi imunisasinya di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan 18 bulan gitu ya. Dan sekarang tuh untuk imunisasi sendiri, kalau dulu kita kenalnya dengan tetes polio aja, sekarang tuh pemerintah juga sudah memberikan untuk imunisasi yang disuntik. Jadi ada polio yang disuntik juga. Jadi sekarang setiap anak di kita harusnya dapat yang tetes, dapat juga yang disuntik supaya proteksinya lebih kuat, lebih bagus. Gitu. Jadi sebenarnya untuk semua anak-anak nih ya yang orang tua gitu ya, ayo dong diimunisasi gitu loh. Jadi jangan sampai penyakit-penyakit yang udah nggak ada malah jadi ada lagi. Udah mah kita sekarang banyak banget penyakit baru-baru yang aneh-aneh ya kan, udah dari COVID, gagal ginjal, cacar monyet, sekarang ada lagi polio nambah lagi. Nah kita malah ketemu lagi penyakit yang harusnya udah nggak ada gitu ya. Oke, sebenarnya sih imunisasi itu penting banget ya dok. Cuma ada beberapa dari orang tua takut nih, kalau diimunisasi nanti anakku demam, anakku kejang, jadi batuk pilek. Sebenarnya ada nggak sih efek samping dari imunisasi itu dok? Oke.
Jadi memang semua imunisasi itu pasti ada efek sampingnya, ya cuma ada yang ringan, sedang atau ada yang berat. Kalau yang ringannya ya kita habis disuntik sakit dong. Nah itu udah efek samping sebenarnya gitu. Cuma ya jangan takut karena efeknya, maksudnya pentingnya dibandingkan nyerinya itu lebih penting kita dapat imunisasi dong gitu ya. Terus untuk beberapa vaksin memang ada yang menyebabkan demam, tapi harusnya pun demamnya itu hanya bagian kecil lah yang mungkin bisa menjadi kejang ya gitu. Jadi jangan takut dong untuk diimunisasi, ya nggak sih, kasihan anaknya. Nah, berarti kan imunisasi itu lebih banyak manfaatnya ya dok ya dibanding efek sampingnya. Jadi orang tua di rumah jangan takut nih untuk imunisasi anak-anaknya ya. Terus misalnya nih dok, harusnya dia diimunisasi. Nah, ternyata dia lagi demam, lagi batuk pilek. Nah, itu gimana ya dok? Ya memang untuk jadwal imunisasi sendiri tetap harus dikejar kalau terlambat ya. Mungkin ada di beberapa kasus yang dimana orang tua lagi sakit dok anakku, jangan diimunisasi dulu. Oke, nggak apa-apa kalau hanya mundurnya 1 minggu atau 2 minggu bisa kok kita kejar. Tapi kalau ataupun yang mundur berbulan-bulan pun masih tetap bisa kita kejar juga kok gitu. Iya, jadi konsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat ya. Kalau bisa ke dokter spesialis anak sih lebih baik supaya kita bisa kejar imunisasinya kalau memang yang udah terlambat jauh. Oke, tadi kan kita udah tahu kan gimana sih pencegahannya. Nah, sekarang nih mungkin orang tua di rumah, apa sih gejala-gejala dari polio? Apa langsung lumpuh atau ada gejala awalnya nih dok? Kira-kira apa ya dok untuk gejalanya? Ya, jadi untuk gejala awalnya sebenarnya karena tadi dia dasarnya adalah infeksi virus, jadi dia mirip sama penyakit infeksi virus yang lain tuh ya. Jadi kalau mungkin ada demam, terus mual, muntah, pusing, nyeri-nyeri di badan, itu gejala awal infeksi virus yang itu yang bikin mirip-mirip, yang akhirnya kita mungkin deteksi juga jadi agak terlambat nih di awal ya. Tapi bedanya 1 minggu atau 2 minggu setelah gejala awal itu baru muncul gejala kelemahan sarafnya tadi ya. Anaknya mulai ada paralisis ya, kelemah di ototnya dia gitu. Nah itu gejala akhirnya baru muncul gejala-gejala kelemahan di ototnya. Nah, tadi kan dok gejalanya itu lemah layu ya dok, lemes. Nah, itu sebenarnya untuk gejala awal itu dia langsung lemes di tangan kakinya atau hanya kakinya gitu atau gimana dok? Jadi untuk jenis lumpuh layunya polio ini sebenarnya ada 3 macam. Cuma yang paling sering itu yang namanya spinal polio, spinal paralitik. Jadi dia lumpuh layunya itu kenanya ke ekstremitas bawah dulu, kenanya di ekstremitas yang bagian bawah. Jadi kaki tangannya, walaupun pada akhirnya kalau yang berat ya akhirnya dia seluruh otot ya kena ya. Dan yang kenapa sih kok bahaya doang? Kenapa sih bahaya banget ya? Bukan hanya selain mengganggu gerak ya, karena kenanya di otot. Bagaimana kalau otot pernapasan yang kena? Nah itu yang bahaya banget. Kalau otot pernapasan kita yang udah kena ya bisa meninggal dong akhirnya gitu. Nah itu tuh bahayanya sahabat Hermina. Mungkin orang tua awalnya gejalanya hanya demam, bisa ke arah, kan demam banyak ya dok, bisa ke arah DBD dan lain-lainnya. Nah untuk 1 minggu selanjutnya, nah itu baru terjadi gejala yang lemah layunya itu. Dan paling sering pada anak-anak itu kakinya dulu nih, buat orang tua di rumah ya. Oke, itu untuk tadi komplikasinya itu ya dok, bisa ke otot-otot pernapasan yang menyebabkan kematian. Nah itu yang paling bahayanya. Oke, nah untuk selanjutnya nih dok, polio itu bisa nggak sih dok diobatin? Oh iya, jadi bisa diobatin nggak? Itu sedinya ya, nggak ada obatnya. Kita belum ada tuh obat virus anti polio ya. Kita belum punya kayak gitu ya. Kalau kayak COVID kan ya, sekarang udah mulai ada nih ya obat antinya apa segala macam gitu ya. Tapi obat anti polio itu sampai sekarang kita belum ada. Jadi yang diberikan itu untuk anak-anak yang misalnya sudah terkena adalah terapi suportif, jadi dukungan. Misalnya dia ada nyeri di ototnya, kita kasih obat anti nyeri. Kalau misalnya sampai ada gangguan otot pernapasan ya berarti terpasang alat bantu napas seperti ventilator gitu. Jadi semuanya yang diberikan adalah terapi suportif. Nah makanya yang paling penting adalah mencegah ya kan. Jadi kembali lagi imunisasi itu penting banget gitu. Nah mungkin ada orang tua juga yang mikir bisa nggak sih dok di fisioterapi gitu kan, kadang orang mikir nyeri-nyeri di fisioterapi orang. Iya makanya tadi itu fisioterapi juga salah satu bentuk suportif terapi ya, karena kalau lama-lama ototnya itu mengecil akhirnya bisa kontraktur kan. Nah itu juga disitulah peran fisioterapi gitu.
Oke, sebenarnya kan banyak banget ya dok penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi itu. Nah, mungkin orang tua di rumah nih banyak yang nanya sebenarnya imunisasi wajib itu apa aja sih dok? Gitu yang Ya, buat jadi, anak-anaknya di rumah. Oke, jadi buat anak-anak kita pastikan imunisasi wajib atau imunisasi dasar yang dari pemerintah aja dulu ya, karena kalau yang dari Ikatan Dokter Anak mungkin lebih banyak ya vaksin yang harus diberikan, tapi paling nggak ikutilah vaksin-vaksin imunisasi dasar yang ada di puskesmas ya. Itu ada dari bayi baru lahir ya, ada polio, hepatitis B, terus kemudian nanti di usia 2, 3, 4 bulan itu ada DPT, HIV, polio, kemudian sekarang tuh ada tambahan lagi pneumokokus untuk imunisasi PCV, 9 bulan ada campak rubella, nanti ada ulangan lagi 18 bulan ya, campak rubella dan DPT, HIV, polio lagi di usia 18 bulan. Kemudian jangan lupa nih ikut lagi imunisasi lagi. Banyak ya anak-anak ya. Nanti di kelas 1 SD ya ada tetanus ulangan ya, jangan nanti itu juga banyak juga nih ibu-ibu yang pas anaknya kelas 1 SD, dulu mah aku kecil katanya udah selesai semua imunisasinya, nanti yang di SD nggak usah diimunisasi. Salah ya, yang di SD itu nanti kelas 1 SD wajib lagi imunisasi lagi. Di SD itu ada 2 kali, kelas 1 sama kelas 3 atau kelas 4 SD itu ada imunisasi tetanus. Itu masih imunisasi banyak. Itu tuh yang suka di sekolah yang datang gitu puskesmas ya dok ya, yang suka disuntikin. Oh itu tetanus ya. Iya, jadi jangan lupa itu juga ikuti yang nanti di sekolah dasar, jangan cuma yang pas saat di bawah 18 bulan, tapi yang di usia sekolah itu juga harus diikuti. Tetap harus lanjut ya dok untuk imunisasinya. Oke, tadi udah jelas banget ya penjelasan dari dokter Indi spesialis anak ini. Mungkin dari orang tua masih ada yang bingung atau ada yang telat nih. Oke, anakku misalnya belum imunisasi di umur berapa gitu. Mungkin bisa nanti konsultasikan ke dokter spesialis anak. Nah, bisa juga nih ke dokter Indri di Rumah Sakit Hermina Bitung. Untuk dokter Indri ini beliau praktek di Senin, Selasa, Rabu jam 15 sampai jam 6 sore. Untuk orang tua mungkin sudah jelas ya penjelasan dari dokter Indri ini. Untuk dokter Indri, terima kasih banyak dokter udah mau mampir di Hermina Podcast di sela-sela kesibukannya dokter ya. Oke, untuk sahabat Hermina, terima kasih untuk sudah menyaksikan Hermina Podcast. Tetap ikutin Hermina Podcast. Terima kasih. Bye.